Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan diferensial. Nah, adapun materi yang akan saya bahas mengenai variabel terpisah, homogen, non-homogen, eksak, dan non-eksak. Nah, yang pertama, PDB variabel terpisah. Adapun definisinya yaitu persamaan diferensial variabel terpisah merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu masing-masing didiferensiasikan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Adapun bentuk umumnya yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum tersebut, bentuk-bentuk dari variabel x dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx, dan bentuk-bentuk dalam variabel y itu dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy, sehingga diperoleh bentuk persamaan diferensial yaitu fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Untuk lebih memahami, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, yang pertama yaitu selesaikan PDB 2x dx ditambah xy dy sama dengan 0. Pertama, kita kedua ruas kita bagi dengan x sehingga diperoleh 2dx ditambah y dy sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kedua ruas tersebut sehingga diperoleh hasil 2x ditambah c ditambah integral dari y yaitu 1/2 y kuadrat ditambah c sama dengan integral 0 itu c. Kemudian c ini kita pindah ruaskan sehingga diperoleh hasil 2x ditambah 1/2 y kuadrat sama dengan c, atau dapat ditulis sebagai y sama dengan akar c dikurang 4x. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu selesaikan PDB 2x dx ditambah y dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini langsung saja kita integralkan kedua ruas sehingga diperoleh integral 2x sama dengan x kuadrat ditambah c, integral y sama dengan 1/2 y kuadrat ditambah c sama dengan integral 0 itu sama dengan c. Kemudian nilai c-nya ini kita kelompokkan atau pindah ruaskan sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 1/2 y kuadrat sama dengan c. Kemudian nilai x kuadratnya ini pindah ruas sehingga diperoleh 1/2 y kuadrat sama dengan c dikurang x kuadrat, dan y kuadrat sama dengan 2 dikali c dikurang x kuadrat, atau dapat ditulis sebagai y sama dengan akar c dikurang 2x kuadrat. Untuk materi selanjutnya yaitu persamaan diferensial biasa homogen. Nah, adapun definisinya yaitu fungsi fx, y disebut sebagai fungsi homogen berderajat n dalam x dan y jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y untuk setiap parameter lambda. Contohnya, di mana diketahui fx, y itu sama dengan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat. Kemudian kita rubah untuk fx, y ke f lambda x, lambda y sehingga diperoleh lambda x kuadrat ditambah lambda y dikali lambda x ditambah lambda y kuadrat. Kemudian kita uraikan lambda kuadrat atau keluarkan sehingga diperoleh lambda kuadrat dikali x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat.
Nah, karena lambda di sini berpangkat 2, maka fungsi fx, y itu disebut sebagai fungsi homogen berderajat 2. Selanjutnya, bentuk persamaan PDB homogen, yaitu diketahui persamaan diferensial, bentuk umum persamaan diferensial bahwa mx, y ditambah dx, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, atau dapat dituliskan sebagai fx, y itu sama dengan mx, y per nx, y sama dengan lambda pangkat 0 x, y. Nah, adapun teorema homogen yaitu teorema yang berlaku dalam koefisien homogen yang pertama. Jika mx, y dan nx, y kedua-duanya adalah fungsi homogen berderajat sama, maka fungsi mx, y per nx, y adalah fungsi homogen berderajat 0. Dan teorema kedua yaitu jika fx, y adalah fungsi homogen berderajat 0 dalam x dan y, maka fx, y adalah fungsi dari y per x saja. Nah, adapun catatan di sini, jika bentuk nx, y itu lebih sederhana dari bentuk mx, y, maka kita substitusikan y per x sama dengan u atau y sama dengan ux. Sedangkan jika bentuk mx, y lebih sederhana dari bentuk nx, y, maka kita substitusikan x per y sama dengan w atau x sama dengan w kali y. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Nah, selesaikan persamaan diferensial biasa x ditambah 2y dx ditambah 2x ditambah 3y dy sama dengan 0. Penyelesaian. Diketahui dari persamaan ini nilai mx, y sama dengan x ditambah 2y dan nilai nx, y itu sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, untuk mx, y kita ubah ke dalam bentuk lambda, di mana m lambda x, lambda y sama dengan lambda x ditambah 2 lambda y. Kemudian kita uraikan atau keluarkan nilai lambda sehingga diperoleh lambda x ditambah 2y. Nah, di mana x ditambah 2y ini merupakan nilai dari mx, y sehingga diperoleh lambda pangkat 1 mx, y. Begitupun dengan nilai nx, y di mana n lambda x, lambda y itu sama dengan 2 lambda x ditambah 3 lambda y. Kemudian kita kali masuk dan lambda kita keluarkan sehingga diperoleh lambda dikali 2x ditambah 3y. Nah, diketahui tadi nilai 2x ditambah 3y ini sama dengan nx, y sehingga diperoleh lambda pangkat 1 nx, y. Karena mx, y dan nx, y sama-sama berderajat 1, maka persamaan tersebut adalah persamaan diferensial homogen berderajat 1. Selanjutnya, kita misalkan y sama dengan ux, dy sama dengan u dx ditambah x du, dan u sama dengan y per x. Kemudian, kita substitusikan pada persamaan dari soal yang diketahui. Maka diperoleh x ditambah 2ux dx ditambah 2x ditambah 3ux dikali u dx ditambah x du sama dengan 0. Kemudian kita kali masuk, maka diperoleh x ditambah 2ux dx ditambah 2ux ditambah 3u kuadrat x dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3ux kuadrat du sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan nilai dx-nya, maka diperoleh x ditambah 4ux ditambah 3u kuadrat x dx ditambah
2x kuadrat ditambah 3ux kuadrat du sama dengan 0. Selanjutnya kita keluarkan nilai x pada dx, dan kita keluarkan nilai x kuadrat pada du, sehingga diperoleh 1 ditambah 4u ditambah 3u kuadrat x dx ditambah 2 ditambah 3u x kuadrat du sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 1 ditambah 4u ditambah 3u kuadrat dikali x kuadrat, sehingga diperoleh 1 x dx ditambah 2 ditambah 3u per 1 ditambah 4u ditambah 3u kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kedua ruas, sehingga diperoleh nilai integral dari 1 x adalah ln x, dan integral dari 2 ditambah 3u per 1 ditambah 4u ditambah 3u kuadrat itu sama dengan 1/2 ln 1 ditambah 4u ditambah 3u kuadrat, dan integral dari 0 adalah c. Kemudian kita substitusikan nilai u dari yang sudah diketahui. Nilai u-nya itu sama dengan y per x, maka diperoleh ln x ditambah 1/2 ln 1 ditambah 4y per x ditambah 3y kuadrat per x kuadrat sama dengan c. Selanjutnya yaitu materi mengenai persamaan diferensial biasa non homogen. Nah, adapun definisinya yaitu fungsi f(x, y) disebut fungsi homogen bila terdapat nxr sehingga berlaku f(kx, ky) sama dengan kn f(x, y) dengan n disebut order dari fungsi homogen f(x, y). Nah, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan PDB non homogen. Selanjutnya, bentuk umum. Nah, bentuk umum dari PDB non homogen yaitu AX ditambah BY ditambah C dx ditambah PX ditambah QY ditambah R dy sama dengan 0, di mana A, B, C, P, Q, R adalah konstanta. Selanjutnya, bentuk penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan PD non homogen, terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi atau sifat yang mungkin terjadi. Nah, sifat yang pertama yaitu jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP itu tidak sama dengan 0. Maka substitusikan U sama dengan AX ditambah BY ditambah C, dan V sama dengan PX ditambah QY ditambah R. Dan sifat yang kedua yaitu jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP sama dengan 0. Maka substitusikan V sama dengan AX ditambah BY, dan di V itu sama dengan ADX ditambah BDY. Sifat ketiga, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, maka substitusikan A sama dengan MP, B sama dengan M, dan C sama dengan MR. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita beralih ke contoh soal. Nah, untuk sifat yang pertama, selesaikan PD berikut. X ditambah 2Y dikurang 4 dx dikurang 2X ditambah Y dikurang 3 dy sama dengan 0. Langkah pertama, kita mencari atau menentukan konstanta dari persamaan pada soal tersebut. Nah, diketahui A-nya itu sama dengan 1,
B itu sama dengan 2, C itu sama dengan min 4, P sama dengan 2, Q sama dengan 1, dan R sama dengan min 3. Nah, berdasarkan konstanta ini dapat dilihat bahwa AQ dikurang BP itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita merubah menjadi UQ dikurang VP DU ditambah VA dikurang UB DV sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan konstanta tadi pada persamaan ini. Sehingga diperoleh U dikurang min 1, di mana min 1 itu diperoleh dari Q-nya bernilai 1, kemudian dikali dengan negatif, sehingga diperoleh min 1. Begitupun seterusnya, di mana kemudian dikurang V dikali min 2 DU ditambah V dikali 1 dikurang U kali 2 DV sama dengan 0. Sehingga diperoleh min U ditambah 2V DU ditambah V dikurang DU DV sama dengan 0. Sehingga persamaan ini dapat dikatakan sebagai PD homogen. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan untuk U per V sama dengan T atau U sama dengan TV. Dan turunannya DU itu sama dengan U DT ditambah T DV. Sehingga diperoleh min U, maka min U-nya itu sama dengan TV, maka min TV ditambah 2V dikali, dimana DU-nya itu sama dengan V DT ditambah T DV dikali, sehingga dikalikan V DT ditambah T DV, kemudian ditambah dengan V ditambah, dimana U-nya itu sama dengan TV, maka V dikurang 2 TV DV sama dengan 0. Kemudian kita kali masuk antara min TV ditambah 2V dikali V DT ditambah T DV, sehingga diperoleh min TV2 ditambah 2V kuadrat DT dan min T2V ditambah 2 TV DV, kemudian ditambah V dikurang 2 TV DV sama dengan 0. Selanjutnya kita gabungkan atau kelompokkan DV ini, sehingga diperoleh min T kuadrat V ditambah 2 TV ditambah V dikurang 2 TV DV sama dengan 0. Maka diperoleh min TV kuadrat ditambah 2V kuadrat DT ditambah min T kuadrat V ditambah V DV sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita keluarkan V kuadratnya, maka diperoleh min T V kuadrat dikali min T ditambah 2 DT, dan untuk DV-nya kita keluarkan V-nya, maka diperoleh V dikali min T kuadrat ditambah 1 DV sama dengan 0. Selanjutnya kita keluarkan atau uraikan V-nya, maka diperoleh V dikali UT, V dikali min T ditambah 2 DT ditambah min T kuadrat ditambah 1 DV sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa V itu sama dengan 0, atau V dikali min T ditambah 2 DT ditambah T kuadrat ditambah 1 DV itu sama dengan 0. Nah, di mana nilai V itu sama dengan min 2X dikurang Y ditambah 3 sama dengan min 2X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga penyelesaian umum pertamanya adalah ini. Oke, selanjutnya
Untuk sifat kedua, contohnya yaitu selesaikan PD berikut, di mana X ditambah Y ditambah 1 dx ditambah 2X ditambah 2Y ditambah 3 dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita menentukan konstanta pada persamaan dari soal. Diketahui A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1, C sama dengan 1, dan P sama dengan 2, Q sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Nah, berdasarkan konstanta ini dapat diketahui bahwa A dikali Q dikurang B kali P sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan V sama dengan AX ditambah BY dengan mengeliminasi Y, sehingga untuk V-nya itu sama dengan A dikali X, diketahui A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh V sama dengan X ditambah Y. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya untuk nilai dV, di mana dV itu sama dengan A dikali dx, nah di mana A-nya itu sama dengan 1 dan B dikali dy itu sama dengan B-nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh dV sama dengan dx ditambah dy. Kemudian nilai dx ini pindah ruas, sehingga diperoleh dy sama dengan dv dikurang dx. Selanjutnya kedua ruas itu dibagi dengan dx, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan dv per dx dikurang 1, yang merupakan persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan pertama dan persamaan kedua ke persamaan awal, sehingga diperoleh X ditambah Y ditambah 1 dx ditambah 2X tambah 2Y tambah 3 dy. Kemudian untuk 2X tambah 2Y ini kita jabarkan, sehingga diperoleh 2 dikali X ditambah Y ditambah 3Y ditambah 3 dy sama dengan 0. Nah, kemudian untuk X ditambah Y ini diketahui tadi pada persamaan pertama bahwa X tambah Y itu sama dengan V, maka diperoleh V ditambah 1 dx. Begitupun dengan 2 dikali X tambah Y tambah 3Y itu sama dengan 2V ditambah 3 dy sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kedua ruas kita bagi dengan dx, sehingga diperoleh V ditambah 1 ditambah 2V ditambah 3 dy per dx sama dengan 0. Nah, di mana dari persamaan kedua tadi diketahui bahwa nilai dy per dx itu sama dengan dv per dx dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan 2v ditambah 3 dikali dv per dx dikurang 1. Itu diperoleh v ditambah 1 ditambah 2v ditambah 3 dv per dx dikurang 2v dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis, maka diperoleh v ditambah 1 dikurang 2v dikurang 3 dan ditambah 2v ditambah 3 dv per dx sama dengan 0. Maka diperoleh min v dikurang 2 ditambah 2v ditambah 3 dv per dx sama dengan 0. Selanjutnya, jadikan PD variabel terpisah, di mana kedua ruas itu dikalikan dengan dx per min v dikurang 2, sehingga diperoleh dx ditambah 2v ditambah 3 per min v dikurang 2 dv sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas, sehingga diperoleh X ditambah integral 2V ditambah 3 per min V dikurang 2 dV sama dengan C. Nah, dimana selanjutnya di sini plus ketemu negatif, maka hasilnya itu negatif.
mana X dikurang integral 2V ditambah 3 per V ditambah 2 dV sama dengan C. Kemudian pada 2V ditambah 3 kita jabarkan sehingga memperoleh 2 dikali V ditambah 2 dikurang 1. Maka diperoleh X dikurang integral 2V dikurang integral 1 per V ditambah 2 dV sama dengan C. Kemudian hasil dari integral 2 dV yaitu 2V, maka diperoleh X dikurang 2V ditambah integral 1 per V ditambah 2 dV yaitu ln V ditambah 2 sama dengan C. Nah, di mana diketahui tadi nilai V itu sama dengan X ditambah Y, sehingga diperoleh X dikurang 2 dikali X itu 2X, berarti X dikurang 2X itu sama dengan min X, dan 2 dikali Y itu sama dengan min 2Y. Kemudian ln V ditambah 2 sama dengan C2. Nah, V-nya ini bernilai X ditambah Y, sehingga maka penyelesaian umumnya adalah min X dikurang 2Y ditambah ln X ditambah Y ditambah 2 sama dengan C. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Adapun contohnya yaitu selesaikan PD berikut. 3X ditambah 3Y ditambah 6DX ditambah X ditambah Y ditambah 2DY sama dengan 0. Nah, di mana kita uraikan terlebih dahulu. Nah, di mana diperoleh 3 dikali X ditambah Y ditambah 2DX ditambah X ditambah Y ditambah 2DY sama dengan 0. Kemudian dengan mengambil M sama dengan 3 dan membagi kedua ruas dengan X ditambah Y ditambah 2. Maksudnya kedua ruas kita bagi dengan X ditambah Y ditambah 2, sehingga diperoleh 3DX ditambah DY sama dengan 0. Kemudian kita integralkan kedua ruas tersebut, sehingga diperoleh integral 3DX itu sama dengan 3X dan integral 1DY sama dengan Y dan integral 0 itu sama dengan C, sehingga diperoleh Y sama dengan C dikurang 3X. Selanjutnya yaitu materi mengenai PDB eksak. Nah, ya, adapun definisinya yaitu persamaan diferensial order pertama atau dari satu variabel disebut eksak atau diferensial eksak jika persamaan tersebut merupakan hasil dari diferensiasi sederhana. Adapun bentuk persamaannya yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, adapun syarat dalam persamaan diferensial eksak jika do m itu sama dengan do m per do y itu sama dengan do n per do x. Nah, adapun cara untuk mencari solusi dalam persamaan eksak ada dua cara. Yang pertama yaitu fx, y sama dengan integral mx y dx ditambah gy. Kemudian kita mencari nilai gy dengan cara menurunkan f terhadap y sama dengan nx, y. Adapun cara kedua yaitu fx, y sama dengan integral nx, y dy ditambah cx. Kemudian kita mencari nilai cx dengan cara menurunkan f terhadap x, kemudian sama dengan mx, y. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Nah, diketahui 4x ditambah 2y dx ditambah 2x kurang 2y dy sama dengan 0. Tentukan apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau bukan. Jika iya, maka carilah solusinya. Langkah pertama yaitu kita menentukan apakah persamaan ini termasuk persamaan eksak atau bukan dengan memenuhi syarat bahwa do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, dari soal
tersebut diketahui mx, y-nya itu sama dengan 4x ditambah 2y dx, dan nilai nx, y itu sama dengan 2x kurang 2y dy sama dengan 0. Kemudian untuk memenuhi syarat ini kita turunkan m terhadap y, maka diperoleh nilainya yaitu 2. Kemudian kita turunkan n terhadap x, maka nilainya 2. Karena nilainya sama, maka persamaan diferensial ini dapat dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak. Nah, dalam menyelesaikan persamaan diferensial eksak terdapat dua cara. Dan cara yang pertama yaitu mencari nilai fx, y dengan mx, y, di mana fx, y itu sama dengan integral mx, y ditambah cy, dan nilai mx, y itu sama dengan 4x ditambah 2y dx yang diperoleh dari soal, ditambah cy. Kemudian hasil dari integral 4x ditambah 2y dx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 2xy ditambah c. Selanjutnya kita mencari nilai y dengan menurunkan f terhadap y, sehingga diperoleh turunan f terhadap y itu sama dengan 2x ditambah c aksen y. Kemudian nilai nx, y itu sama dengan 2x kurang 2y. Kemudian kedua ruas itu kita kurangkan dengan 2x, kemudian diintegralkan sehingga diperoleh nilai cy sama dengan min y kuadrat ditambah c. Nah, setelah kita mendapatkan nilai cy, kita substitusikan cy itu ke dalam persamaan fx, y, maka diperoleh 2x kuadrat ditambah 2xy dikurang y kuadrat ditambah c, atau dapat dituliskan sebagai 2x kuadrat ditambah 2xy dikurang y kuadrat sama dengan c. Selanjutnya, adapun cara yang kedua untuk menentukan mencari solusi persamaan diferensial eksak tersebut, di mana kita mencari nilai fx, y dengan nx, y. Fx, y sama dengan integral nx, y ditambah cx. Dan nilai nx, y ini adalah 2x dikurang 2y dy ditambah cx. Kemudian hasil integralnya itu adalah 2xy dikurang y kuadrat ditambah cx. Selanjutnya mencari nilai cx dengan menurunkan f terhadap x, sehingga diperoleh nilainya yaitu 2y ditambah c aksen x, dan nilai mx, y itu sama dengan 4x ditambah 2y. Dan selanjutnya kedua ruas itu kita kurangkan dengan 2y dan kita integralkan, maka diperoleh nilai cx sama dengan 2x kuadrat ditambah c. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai cx, langsung kita substitusikan nilai cx tersebut ke dalam persamaan fx, y, maka diperoleh f sama dengan 2xy dikurang y kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah c, atau dapat dituliskan 2xy dikurang y kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan c. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial 4x ditambah 2y dx ditambah 2x dikurang 2y dy sama dengan 0 adalah 2xy dikurang y kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan c. Nah, selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian aplikasi Maple mengenai materi persamaan diferensial eksak berdasarkan contoh soal yang tadi. Nah, selanjutnya materi mengenai persamaan diferensial biasa non eksak. Nah, adapun definisi dari PDB non eksak.
Persamaan diferensial non-eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 atau orde 1 yang berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dengan memenuhi syarat untuk do mx, y per do y itu tidak sama dengan do nx, y per do x. Nah, adapun syarat dalam menentukan persamaan diferensial non-eksak dengan menentukan faktor integrasi persamaan diferensial non-eksak. Nah, faktor integrasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu misalkan ux, y itu sama dengan ux, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka faktor integrasinya adalah U sama dengan E berpangkat fx dx atau U sama dengan E pangkat integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per nx, y. Kedua yaitu misalkan U sama dengan uy, yaitu fungsi yang bervariabel y saja, maka faktor integralnya adalah U sama dengan E pangkat integral fx dx atau U sama dengan E berpangkat min integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per mx, y. Selanjutnya untuk U yang merupakan fungsi x, y, di mana faktor integrasinya yaitu U sama dengan E pangkat integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per ny dikurang mx dz. Dan untuk U merupakan fungsi x plus minus y, maka diperoleh U sama dengan E berpangkat integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per n plus minus m dz. Nah, untuk U merupakan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat, maka faktor integralnya adalah U sama dengan E berpangkat integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do z do x per 2x dikali n dikurang 2y dikali m dz. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Nah, diketahui bahwa PD 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dy sama dengan 0 dengan faktor integrasi fungsi dari y. Nah, langkah pertama yaitu dengan mengecek keeksakan pada persamaan diferensial pada soal tersebut. Nah, diketahui mx, y itu sama dengan 2xy, maka kita turunkan m terhadap y diperoleh 2x. Sedangkan untuk nx, y itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y. Kemudian kita turunkan n terhadap x dengan nilai 4x. Nah, berdasarkan syarat dari persamaan diferensial eksak itu dikatakan eksak apabila do m per do y itu sama dengan do n per do x. Tetapi dalam persamaan diferensial ini memiliki nilai yang berbeda, maka PD tersebut termasuk non-eksak. Nah, untuk menyelesaikan PD ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mencari faktor integrasi berdasarkan dari soal, yaitu faktor integrasi fungsi dari y. Nah, adapun rumus faktor integrasi fungsi dari y yaitu do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per mx, y, di mana do mx, y per do y itu bernilai 2x
dan do nx, y per do x itu bernilai 4x, dan nilai mx, y yaitu 2xy. Kemudian kita sederhanakan, maka yang kita peroleh yaitu min 1/y. Selanjutnya kita mengintegralkan atau mengubah ke bentuk Euler, maka diperoleh U sama dengan E berpangkat min integral min 1/y dy. Kemudian ketika min ketemu min, maka hasilnya itu positif. Dan integral dari min dan integral dari 1/y dy itu sama dengan ln y. Dan maka diperoleh nilai U-nya itu sama dengan Y, yang merupakan faktor integrasi. Nah, setelah kita mendapatkan faktor integrasi, maka kita kalikan pada persamaan awal, di mana persamaan awalnya yaitu dari soal 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dy sama dengan 0. Kita kali dengan faktor integrasinya yaitu y, maka diperoleh 2xy kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y ditambah 3y dy sama dengan 0. Maka diperolehlah persamaan diferensial yang baru. Selanjutnya kita mengecek keeksakan pada PD yang baru, dimana diketahui tadi mx, y-nya itu sama dengan 2xy kuadrat. Kemudian kita turunkan m terhadap y, maka nilainya yaitu 4xy. Dan untuk nx, y itu bernilai 2x kuadrat y ditambah 3y, dan kita turunkan n terhadap x, maka nilainya itu 4xy. Nah, setelah kita memperoleh nilai do m per do y itu sama dengan do n per do x, maka PD tersebut dapat dikatakan sebagai PD eksak. Nah, setelah kita mendapatkan PD eksaknya, maka kita menyelesaikan dengan cara eksak. Nah, misalkan solusi fx, y itu sama dengan C1 dengan menganggap y sebagai konstan, maka diperoleh fx, y sama dengan integral m dx ditambah gy. Nah, di mana m-nya ini bernilai 2xy kuadrat. Kemudian hasil integralnya, integral 2xy kuadrat itu yaitu x kuadrat y kuadrat. Kita integralkan terhadap x. Kemudian kita mencari nilai gy dengan cara menurunkan f terhadap y, kemudian sama dengan nx, y. Nah, sehingga diperoleh turunan f terhadap y yaitu 2x kuadrat y ditambah g aksen y sama dengan nx, y itu bernilai 2x kuadrat y ditambah 3y. Kemudian kedua ruas itu kita kurangkan dengan 2x kuadrat dikurangi y, maka hasilnya adalah g aksen y dy sama dengan 3y dy. Kemudian kedua ruas itu kita integralkan, maka diperolehlah nilai gy sama dengan 3/2y kuadrat ditambah c. Angka selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai gy, tinggal kita substitusikan nilai gy tersebut pada persamaan fx, y, maka diperoleh fx, y sama dengan x kuadrat y kuadrat ditambah gy-nya itu 3/2y kuadrat ditambah c, atau dapat dituliskan sebagai x kuadrat y kuadrat ditambah 3/2y kuadrat sama dengan c. Selanjutnya, solusi umum PD 2xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 3dy sama dengan 0 adalah x kuadrat y kuadrat ditambah 3/2y kuadrat sama dengan c.
Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas mengenai variabel terpisah, homogen, non-homogen, eksak dan non-eksak yang merupakan persamaan diferensial biasa. Orde 1 yaitu suatu fungsi yang memuat satu variabel bebas dan satu variabel terikat atau fungsi yang tidak diketahui beserta turunan pertamanya y aksen. Nah, di mana bentuk umum dari PDB yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, dalam penentuan solusi umum dari kelima PDB yang telah dibahas itu saling berkaitan. Di mana untuk mencari solusi PDB homogen maka harus diubah ke PDB variabel terpisah terlebih dahulu. Begitupun dengan PDB non-homogen. Untuk mencari solusinya, maka persamaannya itu dibawa ke PDB homogen terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan cara homogen. Kemudian, untuk mencari solusi umum PDB non-eksak, maka persamaannya itu dibawa ke PDB eksak dengan menggunakan faktor integrasi terlebih dahulu, kemudian barulah kita menyelesaikannya dengan cara eksak. Selanjutnya yaitu materi mengenai PD linear order 1, PD Bernoulli, PD Euler-Cauchy, dan PD Clairaut. Yang pertama yaitu PD linear order 1. Bentuk umum dari PD linear order 1 ini yaitu dy per dx ditambah y px sama dengan qx, di mana persamaan ini merupakan non-homogen dan qx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, metode penyelesaian persamaan di atas itu bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan di atas dengan fungsi khusus mu x. Kemudian faktor integrasi dari PD linear order 1 yaitu integral e pangkat integral px dx. Dengan menggunakan turunan perkalian fungsi dan pada penyelesaiannya itu dikaitkan dengan pemisahan variabel pada persamaan terakhir, sehingga nantinya itu akan diperoleh suatu nilai C yang tidak terbatas. Dalam artian, semua fungsi mu x itu memberikan hasil yang sama. Misalkan anggaplah itu C sama dengan 1, sehingga akan diperoleh faktor integrasi seperti di atas. Kemudian, solusi umum PD linear order 1 yaitu Y dikali E berpangkat integral Px dx sama dengan integral Px dikali E pangkat integral Px dx ditambah C. Solusi di atas diperoleh dengan mengalihkan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi integral E berpangkat integral Px dx. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan tersebut adalah turunan dari hasil perkalian pada faktor integrasi Y. Nah, selanjutnya, adapun metode penyelesaian pada PD linear order 1 dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode Lagrange. Diketahui, dy per dx ditambah px dikali y sama dengan 0. Kita misalkan qx-nya itu sama dengan 0. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan dx per y. Maka diperoleh dy per y ditambah px dx sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita integralkan sehingga diperoleh ln y ditambah integral px dx sama dengan ln c. Kemudian ln c-nya ini kita pindah ruaskan, begitupun dengan integral px dx. Maka diperoleh ln y dikurang ln c sama dengan min integral px dx. Kemudian diperoleh ln y per c sama dengan min integral px dx. Kemudian ln-nya ini pindah ruas, maka diperoleh y per c sama dengan e pangkat min integral px dx. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan c, maka diperoleh y sama dengan c dikali e pangkat min integral px dx. Sehingga persamaan ini merupakan solusi umum untuk persamaan homogen.
Nah, kemudian kita pandang C itu sebagai fungsi dalam variabel X, maka dapat dituliskan Y sama dengan Cx dikali E pangkat min integral Px dx. Misalkan persamaan kedua. Kemudian Y-nya itu kita turunkan terhadap X, maka diperoleh dy per dx sama dengan C aksen X dikali E pangkat min integral Px dx dikurang Px dikali Cx dikali E pangkat min integral Px dx. Kemudian kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah, ingat pada suatu PDB order 1 itu dikatakan linear jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah Px y sama dengan Qx. Maka kemudian kita substitusikan persamaan kedua dan persamaan ketiga ke dalam persamaan pertama. Maka diperoleh C aksen X dikali E pangkat min integral Px dx dikurang Px Cx dikali E pangkat min integral Px dx ditambah Px dikali Cx dikali E pangkat min integral Px dx sama dengan Qx. Kemudian kita jumlahkan yang sama, maka diperoleh C aksen X dikali E pangkat min integral Px dx sama dengan Qx. Kemudian, oleh karena itu, perolehlah Cx-nya itu sama dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx ditambah K. Dengan demikian diperoleh solusi PD sebagai berikut, yaitu Y sama dengan E pangkat min integral Px dx dikali integral Qx dikali E pangkat integral Px dx ditambah K. Nah, dari persamaan ini untuk lebih memudahkannya kita misalkan A sama dengan integral Px dx, maka dapat dituliskan menjadi Y sama dengan E pangkat min A dikali integral Qx dikali E pangkat A dx ditambah K. Langsung saja untuk lebih memahaminya kita beralih ke contoh soal. Nah, tentukan solusi umum PD linear dari x, y aksen ditambah 2y sama dengan 2x kuadrat. Langkah pertama yaitu kita jabarkan y aksennya, di mana diketahui y aksen itu sama dengan dy per dx. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan 1 per x, maka diperoleh dy per dx ditambah 2 per xy sama dengan 2 per x dikali E pangkat x kuadrat. Nah, dari persamaan ini sudah dapat diketahui bahwa nilai Px-nya itu sama dengan 2 per x. Dan untuk mencari A-nya kita integralkan Px, maka diperoleh integral 2 per x dx itu sama dengan 2 ln x sama dengan ln x kuadrat. Kemudian nilai Qx-nya itu sama dengan 2 per x dikali E pangkat x kuadrat. Nah, kemudian langsung saja kita substitusikan nilai P-nya, nilai A-nya, dan nilai Q-nya. Sehingga diperoleh Y sama dengan E pangkat min ln x kuadrat dikali integral 2 per x E pangkat x kuadrat dikali E pangkat ln x kuadrat dx ditambah K. Kemudian diperoleh Y sama dengan x pangkat min 2 dikali integral 2 per x dikali E pangkat x kuadrat dikali x kuadrat dx ditambah K. Kemudian kita kalikan pada integral ini, maka diperoleh integral 2x dikali E pangkat x kuadrat dx ditambah K. Nah, hasil dari integral 2x E pangkat x kuadrat ini adalah E pangkat x kuadrat, maka nilai Y-nya yaitu
X pangkat min 2 dikali E pangkat X kuadrat ditambah K. Selanjutnya, ada pun metode yang kedua, yaitu metode Bernoulli. Diketahui bentuk umum PD linear yaitu dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx, di mana penyelesaiannya yaitu y sama dengan u dikali v, di mana u dan v ini merupakan fungsi x, dan dy-nya itu sama dengan u dv ditambah v du. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per dx, maka diperoleh dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx. Maka PD-nya itu menjadi, kan diketahui tadi nilai dy dan dx-nya, kita substitusikan ke dalam bentuk umum PD linear, maka diperoleh u dv per dx ditambah v du per dx ditambah px uv sama dengan qx. Kemudian u-nya ini kita keluarkan, maka diperoleh u dikali dv per dx ditambah v dikali px, kemudian ditambah v kali du per dx sama dengan qx. Nah, adapun cara pengerjaannya pada metode Bernoulli yaitu dv per dx ditambah v dikali px sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan dx per p, maka diperoleh dv per v ditambah px dx sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita integralkan, maka diperoleh ln v ditambah integral px dx sama dengan ln c. Kemudian integral px dx kita pindah ruaskan, begitupun dengan ln c. Maka diperoleh ln v dikurang ln c sama dengan min integral px dx. Selanjutnya, ln v per c sama dengan min integral px dx. Maka nilai v-nya yaitu c dikali e pangkat min integral px dx. Dan untuk nilai c-nya itu sama dengan 1 dan v sama dengan e pangkat min integral px dx. Angka kedua yaitu v dikali du per dx sama dengan qx, di mana kita substitusikan nilai v yang telah diketahui, yaitu e pangkat min integral px dx du per dx sama dengan qx. Kemudian v-nya kita pindah ruaskan, maka diperoleh du per dx sama dengan qx dikali e pangkat integral px dx. Maka diperoleh nilai u sama dengan integral px integral qx dikali e pangkat integral px dx ditambah c. Nah, setelah kita mengetahui atau mendapatkan nilai u dan v-nya, kita substitusikan ke persamaan y sama dengan u dikali p. Maka diperoleh integral qx dikali e pangkat integral px dx tambah c dikali e pangkat min integral px dx y dikali e pangkat integral px dx sama dengan q integral qx dikali e pangkat integral px dx ditambah c. Langsung saja ke contoh soal. Carilah solusi umum dari PD dy per dx dikurang y per x sama dengan x. Nah, dari persamaan ini dapat diketahui nilai px-nya yaitu min 1 per x. Dan untuk mencari sx-nya yaitu e pangkat integral px dx. Kita substitusikan saja nilai px, maka diperoleh e pangkat min integral 1 per x dx sama dengan e pangkat ln x pangkat min 1 sama dengan x pangkat min 1 sama dengan 1 per x. Kemudian nilai qx-nya yaitu x. Selanjutnya kita substitusikan nilai px, sx, dan qx pada persamaan y, di mana diperoleh y sama dengan
1/1/x dikali integral 1/x dikali x dx ditambah d per 1/x. Maka y-nya sama dengan x dikali integral dx ditambah dx. Maka y sama dengan x kuadrat ditambah dx merupakan solusi umum. Selanjutnya yaitu kita beralih ke materi kedua mengenai PD Bernoulli. Adapun bentuk umumnya yaitu dy per dx ditambah y px sama dengan y pangkat n qx, dengan n merupakan elemen R dan n-nya itu tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1. Nah, adapun metode penyelesaian dari PD Bernoulli ada dua cara. Nah, cara pertama yaitu mengubahnya ke dalam PD linear dengan memenuhi langkah-langkah berikut. Yang pertama, tinjau apakah PD yang diberikan atau yang ingin dicari solusinya itu sudah berbentuk PD Bernoulli. Jika belum, maka ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Bernoulli. Kedua, ubah bentuk persamaannya terlebih dahulu ke dalam persamaan diferensial order 1, yaitu dengan cara bagikan kedua ruas dengan y pangkat n. Kemudian, substitusikan y pangkat 1 dikurang n sama dengan Z dan y pangkat min n dikali dy per dx sama dengan 1/1 kurang n dz per dx ke dalam persamaan. Kemudian tinjau apakah bentuknya sudah menjadi persamaan diferensial linear order 1. Jika sudah, maka bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian PD linear order 1. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Solusi umum dari dy px ditambah 1/x y sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Maka dari persamaan ini langkah pertama yang dilakukan yaitu kita mengalihkan kedua ruas dengan y pangkat min 4 sehingga diperoleh y pangkat min 4 dy per dx ditambah 1/x y pangkat min 3 sama dengan x pangkat 5. Kemudian z sama dengan y pangkat min 3 dan y pangkat min 4 dy per dx itu sama dengan 1/min 3 dz per dx. Kemudian dz per dx dikurang 3/x z sama dengan min 3 x pangkat 5. Nah, dari persamaan ini diketahui bahwa nilai px-nya yaitu min 3/x dan nilai qx-nya yaitu min 3x pangkat 5. Selanjutnya, integral px dx itu sama dengan integral min 3/x dx sama dengan min 3 ln x sama dengan ln x pangkat min 3. Dan nilai p-nya yaitu e pangkat min integral px dx itu sama dengan substitusikan nilai px, maka diperoleh e pangkat min ln x pangkat min 3 sama dengan x pangkat 3. Nah, adapun rumus dalam mencari nilai z-nya yaitu integral qx dikali e pangkat integral px dx dx ditambah c dikali e pangkat min integral px dx. Kita substitusikan nilai qx, px-nya sehingga diperoleh z sama dengan integral min 3x pangkat 5 dikali x pangkat min 3 dx ditambah c dikali x pangkat 3. Maka z sama dengan min x pangkat 3 ditambah c dikali x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 6 dikali c x pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai z yaitu y pangkat min 3 sama dengan min x pangkat 6 ditambah c x pangkat 3. Kemudian y pangkat 3 sama dengan 1/x min x pangkat 6 ditambah c x pangkat 3. Selanjutnya, cara kedua dari penyelesaian PD Bernoulli. Dengan mensubstitusikan y sama dengan v dikali e pangkat min integral px dx,
maka PD bentuk pertama akan menjadi PD terpisah. Sehingga untuk metode penyelesaiannya sama seperti menyelesaikan PD terpisah. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Tentukan solusi umum dari dy per dx tambah 10xy sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5. Nah, di mana y sama dengan dikali e pangkat min integral 1 per x dx itu sama dengan v per x. Kemudian nilai dy itu sama dengan x dp dikurang v dx per x kuadrat. Nah, dari persamaan ini, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu kedua ruas kita kalikan dengan dx. Maka diperoleh dy ditambah 1 per xy dx sama dengan y pangkat 4 x pangkat 5 dx. Selanjutnya kita substitusi nilai dy dan y, maka diperoleh x dp dikurang v dx per x kuadrat ditambah 1 per xv per x dx sama dengan v per x pangkat 4 x pangkat 5 dx. Maka diperoleh x dp dikurang v dx ditambah v dx sama dengan f pangkat 4 x pangkat 3 dx. Maka diperoleh v pangkat min 4 dp sama dengan x kuadrat dx. Kemudian kedua ruas kita integralkan sehingga hasilnya yaitu min 1/3 v pangkat min 3 sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Maka diperolehlah nilai v pangkat min 3 sama dengan min x pangkat min 3 ditambah c. Kemudian diperoleh y sama dengan y pangkat min 3 sama dengan min x pangkat 6 ditambah cx pangkat 3. Materi selanjutnya yaitu PD Euler-Cauchy. Nah, adapun bentuk umumnya dari PD Euler-Cauchy yaitu seperti yang teman-teman lihat, mana A0, A1, AN kurang 1, AN-nya itu adalah konstanta. Dan untuk solusinya, yang pertama, reduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Kedua, transformasi PD tersebut menjadi PD dengan koefisien konstanta. Kemudian setelah menjadi koefisien konstanta, maka cara-caranya sama dengan yang sudah kita pelajari, baik yang homogen maupun non-homogen. Nah, adapun hasil reduksi dari PD Euler-Cauchy seperti pada tabel ini, dengan langkah-langkah yang pertama, mereduksi turunan tersebut sesuai dengan tabel di atas. Kedua, menggunakan aturan homogen atau non-homogen. Ketiga, mengubah U menjadi ln X. Untuk lebih jelasnya, kita beralih ke contoh soal. Tentukan solusi umum dari X kuadrat Y aksen 2 dikurang 3X Y aksen 1 ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu dengan menjabarkan Y aksennya menjadi D kuadrat Y per DX kuadrat dan Y aksen satunya itu menjadi DY per DX. Kemudian diperoleh D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU dikurang 3 DY per DU ditambah 3Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2 kuadrat Y per DU kuadrat dikurang 4 DY per DU ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, kemudian D kuadrat Y per DU kuadrat ini kita ubah menjadi D, sehingga dapat dituliskan D kuadrat dikurang 4D ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka diperoleh M kurang 1 dikali M kurang 3 sama dengan 0, sehingga M1 nya adalah 1 dan M2 nya sama dengan 3. Kemudian dapat dituliskan Y sama dengan C1E pangkat U ditambah C2E pangkat 3U. Kemudian kita ubah U menjadi ln X, sehingga Y sama dengan C1E pangkat ln X ditambah C2E pangkat 3 ln X. Maka diperoleh Y sama dengan C1X ditambah C2X pangkat 3. Selanjutnya materi mengenai PD Clairaut.
Nah, adapun bentuk umumnya yaitu Y sama dengan X dy per dx ditambah F dy per dx, di mana F ini merupakan fungsi sembarang, dan Y sama dengan XP ditambah FP, di mana P-nya itu sama dengan dy per dx. Nah, adapun solusi dari PD Clairaut. Diketahui Y sama dengan Px tambah Fp. Nah, di mana dy per dx sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah df per dp dikali dp per dx. Kemudian diketahui tadi P-nya itu sama dengan dy per dx, maka kita substitusikan sehingga diperoleh P sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah df per dp dikali dp per dx. Kemudian kita pindah ruas ke kiri sehingga diperoleh nilai P-nya habis, maka X dp per dx ditambah df per dp dikali dp per dx sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan nilai dp per dx, maka diperoleh X ditambah df per dp dikali dp per dx sama dengan 0. Nah, kemudian dapat tuliskan bahwa dp per dx-nya itu sama dengan 0, di mana P itu merupakan sama dengan C. Sehingga dari persamaan tadi dituliskan Y sama dengan Px ditambah Fp itu sama dengan Y sama dengan Cx ditambah Fc yang merupakan solusi umum. Sedangkan untuk X ditambah df per dp sama dengan 0, di mana dp per dp ini kita pindah ruaskan, maka diperoleh X sama dengan min df per dp, maka Y sama dengan Px ditambah Fp diperoleh Y sama dengan P dikali min df per dp ditambah Fp merupakan solusi singular. Nah, ada langkah-langkah PD Clairaut. Yang pertama, perhitungkan persamaan terhadap X. Kedua, dp per dx-nya itu sama dengan 0. Kemudian diintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh P sama dengan C. Selanjutnya, ubah dy per dx sama dengan P, kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Sehingga yang keempat, selesaikan solusi umum dan solusi singularnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Bukan penyelesaian P dy sama dengan Px ditambah P dikurang P kuadrat. Nah, langkah pertama kita mengubah bentuk Y, di mana Y-nya itu sama dengan Px ditambah P dikurang P kuadrat. Kemudian dy per dx sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah 1 kurang 2P dp per dx. Kemudian kita ganti P itu sama dengan dy per dx. Maka diperoleh P sama dengan P ditambah X dp per dx ditambah 1 kurang 2P dp per dx itu sama dengan X dp per dx ditambah 1 kurang 2P dp per dx sama dengan 0. Kemudian dp per dx-nya kita keluarkan, maka diperoleh 1 tambah 2 kurang 2P dp per dx sama dengan 0. Maka diperoleh dp per dx-nya itu sama dengan 0. Maka dp-nya itu sama dengan 0 dx. Selanjutnya kedua ruas itu kita integralkan, maka diperoleh P-nya sama dengan C, sehingga dapat dikatakan bahwa maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan Cx tambah C kurang C kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan, di mana X ditambah 1 kurang 2P sama dengan 0. Pindah ruas, maka diperoleh min 2P sama dengan min X kurang 1. Dan kedua ruas itu dikali dengan min 1, maka 2P sama dengan X tambah 1. Kemudian kedua ruas juga dibagi 2, maka P sama dengan 1/X ditambah 1/2. 1/2X ditambah 1/2. Kemudian karena P-nya tadi adalah dy per dx, kita substitusikan, maka dy per dx sama dengan 1/2x ditambah 1/2.
maka Y-nya itu sama dengan 1/4 X kuadrat ditambah 1/2 X. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai persamaan diferensial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.